Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Bunda Julianti, founder EBSCO. Hari ini kita akan sharing tentang aromaterapi for baby. Oke, ya kita mulai dengan apa sih itu aromaterapi? Ya nggak gitu kan? Aromaterapi adalah proses terapi penyembuhan dengan holistik. Waduh ya, kalau dibilang proses penyembuhan dengan holistik berarti menyeluruh gitu ya. Nah, baik untuk psikis, fisik, dan spirit semangat gitu ya. Yang pasti kalau kita bilang aromaterapi berarti menggunakan namanya minyak atsiri atau essential oil ya. Nah, jadi wangi-wangian. Nah, jadi kalau dibilang aromaterapi berarti aroma wangi terapi dengan penyembuhan dengan wangi-wangian ya. Oke, ke gambar ya. Jadi manfaatnya pengertian dari aromaterapi itu adalah proses penyembuhan secara holistik gitu. Berbeda dengan kalau kita menggunakan obat-obatan ya, seperti antibiotik itu hanya satu patogen yang dibunuh. Ya, misalnya kuman, bakteri, nah itu hanya satu gitu ya. Kalau aromaterapi bisa menyeluruh, holistik. Oke, di dalam aromaterapi itu ada dua penggunaan atau dua aplikasi, yaitu yang pertama dengan inhalasi, oke, yang kedua dengan absorpsi. Inhalasi seperti apa, Bun? Inhalasi seperti misalnya teman-teman menghirup, nah ya, menghirup aromaterapi bisa dengan diffuser, bisa ditaruh dengan di cawan ya, atau ditetesin di selampe atau di sapu tangan. Nah, itu bisa inhalasi, namanya dihirup gitu ya. Proses kerjanya seperti apa? Kalau aromaterapi inhalasi, proses kerjanya yang pasti akan menjadikan sebuah harum wangi. Misalnya kalau misalnya pakai diffuser berarti pakai uap. Ada partikel uapnya nih, ya nggak gitu kan? Nah, uap itu akan tersebar di ruangan. Nah, tersebar di ruangan, akhirnya masuk ke dalam mana? Hidung. Ya, pencernaan kita di hidung kita ya. Nah, dari hidung dihirup ya nggak, lalu kirimkan kemana gelombangnya kirim ke otak. Nah, di situ ada sistem limbik dan akan bekerja menjadi proses terapi gitu ya. Berbeda dengan absorpsi, penyerapan. Kalau penyerapan berarti harus diaplikasikan ke kulit. Contohnya misalnya teman-teman pijat bayi ya nggak, berarti diaplikasikan untuk melakukan pemijatan. Yang pasti kalau absorpsi nggak boleh tunggal ya, harus dicampur dengan base oil atau minyak dasar, misalnya pakai minyak kelapa, minyak zaitun, minyak biji anggur. Oke, nah prosesnya bagaimana kalau absorpsi? Yang pasti misalnya teman-teman menggunakan minyak EBSCO ya kan. Nah, minyak EBSCO itu akan dioleskan ke kulit ya, dioleskan ke kulit otomatis akan masuk ke pori-pori ya. Dari pori-pori itu kan pasti ada di dalam pori-pori itu ada pembuluh darah ya nggak, ada pembuluh darah akan terserap di pembuluh darah dan akan menjadi sebuah proses terapi. Oke, gambar ya antara inhalasi dan absorpsi gitu. Nah, pertanyaannya, mulai kapan sih bayi sudah boleh menggunakan aromaterapi? Ya nggak gitu kan? Mengapa bayi perlu aromaterapi? Pasti banyak pertanyaan para teman-teman sahabat EBSCO. Ya, sebaiknya sedini mungkin digunakan aromaterapi untuk bayi. Jadi dari bayi lahir pun sudah dari ibu hamilnya pun sudah dilakukan aromaterapi. Jadi sedini mungkin ya. Gunanya salah satu untuk bantuan atau supportnya, bayi butuh bantuan walaupun dari ASI, minum ASINya, dari tidurnya ya. Bisa juga menggunakan dengan aromaterapi ini untuk bantuannya gitu. Apalagi bayi sedang proses tumbuh kembang. Jadi pasti orang tua pengen anaknya cerdas, anaknya sehat ya enggak? Yang pasti anaknya selalu bahagia. Itu yang paling penting ya. Berarti aromaterapi bisa digunakan sedini mungkin ya. Untuk manfaatnya apa saja nih? Yang pasti, oke, kita akan pelajari manfaat dari aromaterapi. Yang pasti pertama ya, untuk meningkatkan imun booster. Apa tuh? Daya tahan tubuh ya nggak? Di kondisi masa pandemi kita tidak tahu virus ada di sekitar kita ya. Dengan kita minta bantuan support nih, bantuan dari aromaterapi ya, diharapkan ya aromaterapi ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Contohnya misalnya anaknya habis dipijat ya, dengan aromaterapi misalnya dioleskan dengan absorpsi ya, lalu habis dipijat tidur lelap. Nah, otomatis kan proses aromaterapi juga bekerja dong di situ ya nggak? Kemana tuh? Yang pasti ke sel darah putih ya. Nah, untuk pertahanan imunitas si tubuh anak nih ya nggak? Otomatis aromaterapi membantu sekali untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Akhirnya anaknya tidur lelap ya. Akhirnya anaknya bangun dengan ceria. Otomatis anaknya sehat dong ya nggak? Kedua, aromaterapi membantu untuk mengeluarkan gas ya kan.
bayi sebentar-bentar kembung, ya nggak, sebentar-bentar kolik, ya nggak, otomatis ini paling dibutuhkan sekali nih, ya nggak, dimana Indonesia kita tahu ya iklimnya adalah iklim pancaroba nih, ya nggak, iklim tropis, kadang hujan, kadang kemarau, ya nggak, nah otomatis sebentar-bentar pasti anak kembung ya. Dengan kita menggunakan aromaterapi yang membantu untuk mengeluarkan gas di dalam perut si bayi, ya nggak, otomatis anaknya jadi nyaman perutnya, otomatis pula anaknya kembungnya berkurang. Oke, jadi manfaat aromaterapi salah satu adalah mengeluarkan gas ya. Biasanya seperti apa tuh seringnya? Habis dia lakukan aromaterapi biasanya pelatus atau maaf kentut, akhirnya anaknya kembungnya hempas. Selanjutnya adalah aromaterapi juga meningkatkan nafsu makan, ya enggak gitu kan? Pasti semua orang tua stres kalau anaknya nggak mau makan, ya enggak? Nah, dengan aromaterapi ini ya membantu sekali untuk meningkatkan nafsu makan, apalagi cari aromaterapi yang seger-seger nih bun, ya, yang membuat ceria si anak, ya enggak? Kadang kan anak kan moody ya, berubah-berubah ya. Dengan kita menggunakan aromaterapi minimal kita bisa membantu nih anak itu ceria. Kalau dia ceria otomatis nafsu makannya meningkat. Oke, nah yang paling penting adalah aromaterapi bisa merangsang kecerdasan ya. Kenapa pada saat kita menggunakan aromaterapi kita mengajarkan anak intuisi nih bun ya, dimana penting banget nih para bayi atau anak itu sedini mungkin udah diajarin bagaimana esensial ini mempengaruhinya kemana, ke limbik sistem, ke susunan saraf ya. Sebentar-bentar anak itu bete ya, gampang ngambek ya. Nah tiba-tiba lagi malas belajar. Nah ternyata aromaterapi ini bisa membantu suplai brain otaknya, salah satu suplemen di otaknya enggak, yang pasti membuat gairah anak belajar semakin semangat. Dan kita semua pengen anak-anak Indonesia anak-anak yang sehat, cerdas, dan jenius. Oke, berarti manfaat aromaterapi banyak ya bun ya. Ya, kita akan lanjut kemana? Kita akan lanjut aromaterapi apa saja yang boleh dan tidak boleh untuk bayi dan anak. Oke, yang boleh dulu kita akan pelajari ya. Aromaterapi yang boleh untuk anak apa saja sih? Yang pasti aromaterapinya yang lembut sekali, yang soft. Yang soft itu yang wanginya lembut. Kenapa? Karena para bayi ini sedang proses bonding ya, ikatan bonding dengan ibunya. Jangan sampai kita mengganggu proses bonding antara ibu dengan si anak ya. Jadi sebaiknya untuk bayi wangi yang lembut sekali. Nah untuk anak carinya yang lebih ceria bun, misalnya jeruk-jerukan, lemon-lemonan ya, itu membantu membangkitkan mood anak ya. Jadi akhirnya anaknya bete ya, anaknya demen-demen jajet aja, akhirnya dengan aromaterapi lemon anak itu segar, ceria, dan yang pasti mau bermain kembali gitu ya. Yang paling penting adalah anak itu nafsu makannya meningkat tuh bun, ya enggak, akhirnya anaknya selalu sehat, berat badannya naik ya. Jadi aromaterapi untuk bayi yang lembut ya bun, tapi yang untuk anak yang ceria gitu ya. Nah ada beberapa pertanyaan para orang tua bun, jadi saya menggunakannya sebagai inhalasi atau absorpsi nih bun. Saran Bunda Anti, kalau memang para bunda yang belum belajar pijat bayi gitu ya, yang memang bisanya pakai inhalasi, itu lebih bagus inhalasi saja gitu ya. Kenapa? Karena dengan inhalasi ini bisa agak lama untuk proses ruangannya nih, bisa sambil tidur ya. Nah sambil terlelap, nah, itu bisa dilakukan. Jadi aromaterapi itu bisa digunakan sebelum tidur bun. Misalnya contohnya bunda mau tidur 1 jam sebelumnya, misalnya jam 9 tidurnya, berarti bunda sudah setel dari jam 8. Jam 8 bunda setel aromaterapinya pakai diffuser gitu ya. Nah nanti kan terhirup di ruangan tuh bun, ya kan, diemin dulu. Nanti 20 menit kan pasti aromaterapinya akan mati ya kan bun. Nah biarkan dia terhirup. Nah di ruangan itu kan pasti otomatis anak atau bayi itu kan akan mencium aromanya itu ya. Dari situ otomatis akan masuk ke gelombang otak ya, harumnya itu ke hidung dihirup lalu kesampaikan ke gelombang otak dan akan menjadi proses terapi gitu. Jadi sebaiknya memang kalau memang teman-teman yang belum belajar pijat bayi pakai yang aromaterapi yang inhalasi. Tapi kalau teman-teman yang memang udah belajar pijat bayi atau memang kasusnya karena memang harus diusap di bagian kulitnya, contohnya ada ruam-ruam, ya sudah berarti pakai absorpsi gitu ya. Nah kalau untuk teman-teman yang praktisi pijat bayi memang enakan absorpsi ya, selain bisa untuk dipijat ya, untuk melakukan aplikasi pada saat pijat, dan wanginya bisa kecium. Jadi untuk absorpsi itu bisa 2 fungsi tuh, bisa absorpsi, bisa inhalasi. Oke, ke gambar ya bun. Jadi aromaterapi aman sekali untuk bayi dan anak.
gitu ya. Nah, tapi yang tidak boleh seperti apa nih? Yang pasti yang tidak boleh, jangan gunakan essential oil yang panas ya, yang bisa membuat iritan kulit. Contohnya apa nih? Contohnya cengkeh, clove ya, cinnamon, ginger ya, pine ya. Nah, ini memang agak panas, jadi hati-hati untuk ke kulit bayi ya gitu ya. Saran Bunda Anti ya, sebaiknya untuk bayi tanyakan ada nggak riwayat alergi, ada nggak kulitnya gampang iritan. Nah, ditanya, dikaji ya, setiap kulit bayi sensitivitasnya berbeda-beda. Yang pasti untuk bayi aromaterapinya ringan sekali dosisnya. Berapa? Hanya 0,5 sampai 1%. Oke, jadi dikaji ya Bun, aromaterapi mana saja yang membuat iritan pada kulit bayi. Oke, kita akan ke bermacam-macam aromaterapi ya. Aromaterapi itu ada banyak jenisnya ya. Yang kita akan lakukan adalah aromaterapi yang untuk bayi atau yang untuk kasus-kasus yang sering terjadi pada bayi. Ya, kita mulai dari aromaterapi pertama adalah peppermint oil. Nah, peppermint oil ini minyak mint ya, dibuat dari tanaman Mentha piperita Bun namanya. Khasiatnya banyak banget ya Bun ya. Yang pasti satu untuk anti karminatif. Apa tuh? Biasanya bayi kan kembung ya. Nah, dengan kita menggunakan aromaterapi peppermint ya, ini membantu mengeluarkan gas ya. Nah, otomatis perut anak jadi lebih nyaman ya. Selanjutnya adalah biasanya bayi kolik ya. Bayi kolik juga pasti dong masalahnya pasti pencernaan ya. Nah, ini membantu sekali untuk mengatasi bayi kolik ya. Selanjutnya adalah imun booster. Waduh, ternyata peppermint ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh karena sifatnya seperti antibiotik dan antiseptik ya. Jadi peppermint boleh dilakukan untuk bayi ya Bun ya. Oke, selanjutnya adalah penal. Nah, penal ini diekstraknya namanya Peniculum vulgaris. Waduh ya. Nah, ini gunanya sama nih, sama seperti peppermint Bun, anti karminatif juga untuk masalah pencernaan ya, bayi kembung, kolik ya, ini membantu sekali gitu ya. Untuk masalah apa? Yang pasti untuk meningkatkan nafsu makan loh Bun. Penal itu bagus ternyata untuk meningkatkan nafsu makan ya. Untuk perut kembung juga bisa ya. Untuk masalah apa nih? Misalnya contohnya orang tuanya ASI lagi pengen lancar. Nah, itu penal juga bisa melancarkan ASI. Wah, berarti manfaatnya banyak ya penal ya Bun ya. Oke, selanjutnya adalah kita akan ke orange oil ya. Nah, ini jeruk-jerukan atau seger nih, citrus ya. Nah, ini manfaatnya banyak sekali ya khasiatnya. Yang pasti untuk meningkatkan nafsu makan ya. Bayi sebentar-bentar dia bete, marah-marah, ya nggak, otomatis nafsu makan mempengaruhi nih Bun, ya nggak. Otomatis dengan kita menggunakan jeruk ya, jenis jeruk oren ya, ini membantu meningkatkan mood anak Bun, yang tadi nggak nafsu makan jadi nafsu makan gitu ya. Yang anaknya tadi malas belajar ya, nah ini membantu sekali untuk antidepresan Bun, dia jadi anaknya mood, jadi semangat lagi, otomatis konsentrasi lebih bagus lagi ya. Ternyata lemon bisa mengusir serangga loh Bun. Wah, ini bagus banget kan kalau mau malam hari mau tidur ya, bisa pakai lemon ya. Antibakteri juga ya, ternyata lemon bisa membantu untuk antibakteri ya, masalah dengan pencernaan. Dan yang paling penting nih, lemon itu menstimulasi kecerdasan otak dan aktivitas fisik. Yang tadinya anaknya gadgetan, mulai handphonean, mau dicoba pakai lemon Bun, ternyata ini merubah, menjadikan anak itu jadi lebih semangat lagi mau belajar. Oke Bun, berarti banyak ya manfaat untuk lemon. Oke, selanjutnya adalah citronella. Nah, kita kenalnya serai. Nah, ya, serai ini, nah ini banyak nih ya. Biasanya suka di dapur, pasti para ibu pasti punya serai ya. Citronella itu antiseptik Bun, gitu ya. Zat antimikroba untuk mencegah infeksi, menghambat pertumbuhan mikroorganisme ya. Serai itu juga untuk antiinflamasi, waduh, peradangan ya. Untuk juga apa, jamur ya, fungsida ya. Untuk apa lagi? Untuk mengusir serangga dan menghilangkan bau yang tidak sedap akibat bakteri. Berarti serai banyak banget manfaatnya ya. Nah, tapi kembali lagi ya, sesuai kebutuhan ya, gitu ya. Butuhnya untuk apa nih? Karena setiap aromaterapi pasti ada khasiatnya. Oke, selanjutnya adalah pepper betel oil atau minyak serai. Nah, kok serai, sirih ya, minyak sirih. Nah ya,
kita seringnya taunya daun sirih ya Bun ya. Nah, daun sirih ini juga bagus untuk bayi ya Bun dan anak ya. Yang pasti dia punya strong antiseptik ya. Antiseptik yang sangat kuat ya untuk mikroba, efeknya untuk membunuh mikroorganisme ya, menyembuhkan luka ya Bun ya. Nah, itu udah sering kita gunakan ya. Mengatasi masalah konstipasi juga Bun. Ya, jadi masalah para bayi kan sering tuh konstipasi. Nah, itu sirih juga bagus. Dan yang paling penting nih, membersihkan area mulut dan gigi. Wah, tapi kalau kita untuk aromaterapi kurang nyaman wanginya ya Bun. Iya, biasanya kadang kita kalau nggak buat kumur-kumur ya, atau pakai buat luka ya Bun ya. Jadi bisa secara absorpsi atau dibersihkan untuk luka gitu. Jadi kembali lagi nih, nanti kebutuhan ibu-ibu atau teman-teman sahabat EBSCO itu untuk apa nih manfaatnya ya. Oke, itu manfaat dari beberapa aromaterapi untuk bayi. Bagaimana? Sepertinya semakin tertarik kan dengan dunia aromaterapi. Oke, di EBSCO Product sudah mempunyai berbagai aromaterapi yang sudah kami kemas menjadi sebuah produk, yaitu ada minyak oil ya, ada fresh, ada bumpes ya, ada pok-pok, ada laktasi, ada lemon, ada imun booster, ada laktasi dan grapeseed. Nah, itu produk dari massage oil di EBSCO gitu ya. Roll on baby-nya juga ada loh Bun, dari 0 bulan sampai 2 tahun. Untuk roll on kit sampai di atas 2 tahun Bun, 2 tahun ke atas boleh gitu ya. Ada lagi roll on mom. Yang pasti produk EBSCO ini ya dihadirkan ya untuk sahabat P3 di rumah para bunda. Oke Bunda, sampai sini dulu ya bersama Bunda Anti. Yang pasti dampinglah tumbuh kembang anak kita dengan sentuhan cinta lewat pijat bayi dan menggunakan aromaterapi agar mereka tumbuh sehat, kuat dan penuh cinta kasih. Oke, sekian bersama Bunda Anti. Sukses selalu untuk kita semua. EBSCO, yes we can, yes yes yes. Dadah.